Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indah Ruslana Darmayati, NIM 21 dari Prodi Agribisnis. Di sini saya akan memaparkan hasil jawaban dari ujian akhir semester saya dengan mata kuliah Strategi Kebijakan Bisnis. Terdapat tahapan dalam konsep strategi kebijakan bisnis. Yang pertama, analisis lingkungan. Pada tahapan proses awal, adanya analisis lingkungan mengarah pada identifikasi tentang peluang dan tantangan bisnis yang dihadapi dari lingkungan eksternal perusahaan, serta posisi kekuatan dan kelemahan yang dimiliki berdasarkan analisis lingkungan internal organisasi perusahaan. Yang kedua, ada formulasi strategi. Pada tahap formulasi strategi, visi dan misi perusahaan akan mendasari tujuan dan strategi yang akan dipilih ataupun kebijakan yang akan diambil oleh pihak manajemen perusahaan. Yang ketiga, ada implementasi strategi. Pada tahap implementasi, strategi yang telah dirumuskan kemudian dijabarkan dalam bentuk program ataupun prosedur pelaksanaan beserta anggaran yang diperlukan dengan mempertimbangkan faktor kepemimpinan dan budaya organisasi, serta pemanfaatan sistem informasi yang menunjang pelaksanaan strategi dan kebijakan perusahaan. Yang keempat, ada mengeksekusi strategi. Visi serta strategi yang telah dibuat tidak akan berarti jika kita tidak mengerjakan secara tuntas dan optimal. Tanpa adanya eksekusi, tujuan yang telah diterapkan pun tidak akan pernah tercapai. Yang kelima, ada evaluasi dan pengawasan strategi. Pada tahap ini, di samping ditetapkan standar keberhasilan strategi, juga dianalisis tentang kesenjangan yang terjadi di antara perumusan dan implementasi strategi, serta penentuan proses tindak lanjut atas penyimpangan yang terjadi dalam proses implementasi tersebut. Baik, yang selanjutnya yaitu ada penerapan strategi pada PT Unilever. PT Unilever Indonesia Tbk adalah perusahaan multinasional yang memasarkan berbagai barang konsumen untuk memenuhi kebutuhan akan nutrisi, kesehatan, dan perawatan pribadi sehari-hari dengan produk-produk yang membuat para pemakaiannya merasa nyaman, berpenampilan baik, dan lebih menikmati kehidupan. Adanya beberapa cara yang dilakukan perusahaan ini agar dapat tetap bersaing di tengah ketatnya pasar. Salah satunya yaitu pada diferensiasi. Produk Unilever mempunyai strategi winning white brand dan innovation. Kuncinya adalah pengembangan produk baru dan tepat guna, terutama pada kategori hair, male grooming, home and personal, serta food and beverage di tahun lalu. Di samping faktor keunikan produk, perusahaan yang memiliki keunggulan bersaing juga menerapkan strategi marketing mix yang meliputi harga yang mampu bersaing, tempat atau lokasi yang strategis, dan promosi yang memandai. Simpulan yang dapat ditarik dari konsep keunggulan bersaing melalui diferensiasi produk adalah bagaimana perusahaan menciptakan produk yang unik yang memberikan tingkat keuntungan di atas rata-rata, yang mampu diraih oleh industri melalui kombinasi manusia, lingkungan, dan proses. Produk Unilever terus memperkenalkan kemasan-kemasan yang terbaru, tetapi Unilever tetap mempertahankan kualitas produknya, baik dari kemasan yang berbentuk botol kaca, saset, botol kecil, dan masih banyak lagi kemasannya. Baik, yang kedua pada perusahaan internasional, pada penerapan strategi pada perusahaan Apple Inc. Sebelumnya bernama Apple Computer, adalah sebuah perusahaan multinasional yang berpusat di Silicon Valley, Cupertino, California, dan bergerak dalam bidang perancangan, pengembangan, dan penjualan barang-barang yang meliputi elektronik, konsumen, perangkat lunak komputer, serta komputer pribadi. Apple Inc. didirikan pada tanggal 1 April 1976 dan diinkorporasikan menjadi Apple Computer pada tanggal 3 Januari 1977. Pada tanggal 9 Januari 2007, kata komputer dihapus untuk mencerminkan fokus Apple terhadap bidang elektronik konsumen pasca peluncuran iPhone. Yang pertama yaitu strategi people management. Elemen yang pertama tentang leadership yang kuat dan visioner. Yang kedua tentang kekuatan sinergi, dan yang ketiga tentang pengembangan kompetensi dan keahlian. Rangkaian produk Apple
selama ini memang selalu menebarkan pesona yang menggetarkan para konsumen. Namun di balik itu semua, mereka juga telah memberikan contoh yang sempurna tentang bagaimana menjalankan proses people management secara elegan, dan juga strategi marketing Apple adalah the latest and the greatest. Ini berarti bahwa Apple harus terus menyesuaikan harga produk lama, sementara tetap membuat produk baru, karena orang cenderung mencari unsur tren dari teknologi komunikasi. Sekian pemaparan dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.